sore, saya Kleri dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang latar belakang dari korupsi. Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar, bahkan telah mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan, apalagi setelah diterapkannya pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Korupsi tidak saja terjadi pada lingkungan pemerintahan dan pengusaha, bahkan telah merambat sampai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga peradilan. Nah, di sini ada 3 tahapan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tingkat pidana korupsi. Yang pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Lalu yang kedua ada strategi menengah berupa perbaikan sistem dengan menutup celah korupsi. Lalu yang ketiga ada strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Jadi ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Lalu di sini ada keuntungannya dan kerugiannya. Keuntungannya yaitu koruptor menjadi lebih sedikit karena pemberantasan korupsi. Sedangkan kerugiannya menurut saya tidak ada karena itu kebijakan yang baik. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiza Safarani dari kelas 12 Sosial 1 dari kelompok 2 yang merumuskan kebijakan alternatif bagi para pelaku tindak korupsi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu rumusan kebijakan untuk menanggulangi tindak korupsi, yaitu pemiskinan bagi para pelaku tindak korupsi. Latar belakang saya memilih rumusan kebijakan ini adalah menurut Guru Besar Fakultas Hukum di Universitas Andalas, Saldi Isra mengatakan bahwa hukuman penjara bagi para koruptor itu belum tentu memiliki efek yang jera atau yang signifikan. Karena apa? Karena saat mereka masuk ke penjara, di luar sana mereka masih memiliki kekayaan yang melimpah, harta benda yang banyak, uang yang banyak. Jadi hukuman 2 atau 3 tahun bagi mereka itu tidak masalah karena mereka masih memiliki uang yang sangat banyak. Mereka bisa menggunakan kekayaan mereka itu untuk membebaskan mereka. Lalu saat mereka sudah keluar dari penjara, mereka bisa menggunakan uang mereka lagi dan mengulangi tindakan yang sama. Jadi menurut Saldi Isra, kebijakan alternatif selain memasukkan para koruptor ke penjara adalah memiskinkan mereka. Dan juga selain itu saat masuk penjara itu kan juga tidak memiliki efek yang jera. Lalu juga mengembalikan uang yang sudah mereka korupsi itu sebenarnya juga belum tentu memberikan efek jera karena mereka memiliki uang, jadi mereka bisa membayar semuanya yang mereka sudah korupsi, kecuali jika dimiskinkan. Mereka dimiskinkan ini seluruh harta benda mereka diambil, kekayaan mereka diambil, uang mereka diambil. Itu pasti akan memberikan efek yang lebih berasa dan lebih jera bagi mereka. Lalu juga sebenarnya usulan pemiskinan para pelaku ini sudah digagaskan sejak lama. Selain itu, ada gagasan lain seperti para pelaku atau koruptor ini menggunakan baju tahanan, baju berwarna oranye karena sebagai terdakwa. Seperti yang kita lihat ini, bahwa sangat jarang sekali para koruptor menggunakan baju tahanan berwarna oranye. Padahal mereka itu adalah terdakwa dari kasus korupsi. Selain itu, alangkah baiknya saat mereka mengembalikan uang yang sudah dikorupsi itu disertakan juga dengan bunganya sesuai dengan uang yang mereka korupsi. Lalu juga perampasan aset, yaitu juga bisa memberikan efek yang jera dan sudah digagaskan sejak lama. Lalu keuntungan atau kerugian dari rumusan kebijakan ini adalah, menurut saya keuntungan itu sangat memberikan efek yang jera, efek yang sangat berasa karena mereka miskin,
mereka tuh miskin, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Apalagi jika ditambah mereka juga tetap masuk penjara dan dimiskinkan, itu lebih berasa lagi. Dan juga menurut Saldi Isra, sudah psikologisnya orang Indonesia, bahwa orang Indonesia ini lebih takut miskin daripada takut masuk penjara. Jadi para koruptor ini sebaiknya kebijakan alternatifnya itu ya dimiskinkan. Jadi sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serita Pradi Amalia dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan tentang kebijakan hukuman alternatif bagi seorang koruptor. Di sini saya memilih kebijakan alternatifnya yaitu kerja sosial atau community service. Lalu apa sih itu community service? Nah, community service ini atau yang sering disebut dengan kerja sosial merupakan hukuman yang mewajibkan narapidana untuk melakukan kerja sosial nyata di masyarakat. Lalu, latar belakang saya memilih kebijakan ini adalah yang pertama, yang paling sering diketahui, korupsi itu makan uang rakyat. Korupsi makan uang rakyat, mengambil hak rakyat, di mana yang sebenarnya itu miliknya rakyat tetapi diambil gitu. Sehingga masyarakat itu tidak menerima apa yang telah menjadi haknya. Lalu, dengan adanya kerja sosial nyata di masyarakat ini, para koruptor itu diberikan gambaran, oh ini loh dampaknya kalau kamu ngelakuin korupsi, kalau kalian melakukan korupsi, ini dampaknya kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak menerima haknya sehingga mereka menjadi miskin. Dari situ bisa memberikan gambaran kepada koruptor, kayak ini loh dampak atas kesalahan yang kamu lakukan, karena kamu telah mengambil hak dari masyarakat tersebut. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang saya ambil. Yang pertama yaitu terkait dengan kelebihan. Dari kelebihan ini bisa mengajarkan kepada koruptor bahwa ini loh dampaknya kalau kamu ngelakuin korupsi. Banyak masyarakat yang tidak menerima haknya, seperti itu. Lalu kelebihannya sendiri bisa menggerakkan hati dan membuka kesadaran pikiran para koruptor bahwa apa yang telah mereka lakukan ini bisa berdampak buruk pada masyarakat gitu. Lalu untuk kekurangannya, di sini kekurangannya yang pertama mungkin kebijakan ini tidak sepadan dengan kejahatan yang mereka lakukan. Karena apa? Karena korupsi merupakan kejahatan yang sangat kejam. Namun di sini kebijakan ini tidak menjadikan hukuman utama, tetapi dijadikan hukuman tambahan agar memberikan pelajaran dan memberikan pengertian kepada koruptor bahwa mereka itu telah melakukan kesalahan dan ini loh dampaknya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Farihawalia dari kelas 12 IPS 1. Saya akan membawakan materi tentang kebijakan mengenai maraknya kasus tindak pidana korupsi di kalangan para pejabat. Baik, kebijakan alternatif yang saya ambil yaitu intervensi. Mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dari para pemimpin tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan korupsi diperlukan agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup. Baik, kebijakan alternatif yang dapat diambil dalam kasus tindak pidana korupsi oleh para pejabat ialah intervensi dengan memperbaiki sistem dan memperbaiki perilaku para pegawai. Nah, menurut KBBI sendiri, intervensi berarti campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak, orang, golongan, negara, dan lain sebagainya. Dengan memperbaiki sistem dan memperbaiki perilaku pegawai, kita dapat mencegah kasus tindak pidana korupsi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya seperti menanamkan nilai-nilai integritas, nilai-nilai nasionalisme, dan juga nilai-nilai dasar kenegaraan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila dan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik, adapun 3 tahapan strategi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Yang kedua yaitu
Strategi mencegah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi itu sendiri. Yang ketiga yaitu strategi jangka panjang dengan mengubah budaya, seperti budaya menginginkan sifat individual yang berlebihan, seperti hidupnya merasa masih belum tercukupi dan lain sebagainya. Budaya-budaya yang seperti itu harus kita rubah ke individual itu sendiri. Contoh lain yaitu seperti budaya jujur. Budaya jujur yang sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Tapi tentunya komitmen kejujuran tersebut harus dimulai dari diri sendiri. Upaya lain yang dapat dilaksanakan yaitu seperti menerbitkan peraturan menteri mengenai kewajiban pelaporan LHKPN dan gratifikasi itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dari adanya intervensi dalam kasus korupsi, yaitu lembaga tersebut atau kelompok mengetahui inti dari permasalahan dan mencari jalur keluar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperbaiki sistem yang ada secara bertahap agar lebih baik lagi, terutama dalam memerangi kasus korupsi di kalangan pejabat yang marak sekali terjadi pada saat ini. Baik, dan yang terakhir adalah kekurangan dari adanya intervensi, yaitu pertama, masih banyak individu yang mementingkan kepentingan pribadi dan tidak berpegang teguh kepada undang-undang yang berlaku. Yang kedua, adanya tumpang tindih dan kurangnya kerjasama antar lembaga negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Ketiga, adanya indikasi intervensi politik baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat publik atau partai politik tertentu. Keempat, belum tumbuh dan berkembangnya budaya anti korupsi baik di dalam tubuh birokrasi maupun masyarakat, sehingga menurut saya kita perlu menanamkan nilai integritas di setiap individu kepada masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Adila Dianawatenia. Saya dari kelompok 2. Di sini akan membahas kasus tindakan pidana korupsi. Kebanyakan alternatif untuk kasus tindakan pidana korupsi adalah hukuman mati. Hukuman mati bagi koruptor memang dimungkinkan oleh undang-undang, tapi hanya dalam keadaan tertentu, misalnya pada pasal 2 ayat 2, terus UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU, terus UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan. Keadaan tertentu yang dimaksudnya itu adalah korupsi, dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindakan pidana korupsi. Untuk hukuman mati sendiri juga mempunyai keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya ialah agar tidak ada lagi tindakan korupsi di Indonesia. Terus, hukuman mati itu membuat jera, sehingga semakin dikit yang akan melakukan tindakan korupsi itu tersebut. Sedangkan untuk kerugiannya ialah tidak sesuai dengan HAM, yaitu bertentangan dengan hak hidup dan memperoleh kebebasan. Terus, hukuman mati di Indonesia seharusnya dikurangi karena berpotensi bertentangan dengan dasar negara sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mantan ketua MK ini juga mengatakan sanksi yang tepat terhadap koruptor adalah dengan memiskinkan mereka. Terlepas dari pro kontra hukuman mati bagi koruptor yang di atas, yang jelas jangan sampai koruptor menggerogoti bangsa ini. Penegak hukum terhadap koruptor harus keras dan tegas. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Deva Salsabili. Saya dari kelompok 2 kelas 12 kelas 1. Jadi di sini
saya akan membawakan dua materi kebijakan alternatif terhadap pelaku tindakan korupsi, yaitu diasingkan ke tempat terpencil dan mengembalikan uang yang telah dikorupsi. Yang pertama, latar belakang kebijakan alternatif berupa mengembalikan uang yang telah dikorupsi adalah kebijakan ini cukup logis, yaitu mengembalikan apa yang telah diambil, sehingga negara tidak akan mengalami kerugian. Terus itu setidaknya uangnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan menyekolahkan anak bangsa yang membutuhkan pendidikan. Selanjutnya ada latar belakang kebijakan alternatif diasingkan ke tempat terpencil adalah kebijakan ini mungkin cukup kejam tapi dapat memberikan efek jerah kepada pelaku. Jadi idenya adalah para koruptor akan dihukum di sebuah tempat yang jauh dari fasilitas yang ada. Misalnya nih, mereka diasingkan ke daerah yang masih menggunakan sistem barter, maka mau nggak mau mereka harus memutar otak untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Yang kedua, kelebihan dari kebijakan diasingkan ke pulau terpencil adalah para koruptor dihukum di sebuah tempat yang jauh dari fasilitas yang ada, sehingga kalaupun dia masih memiliki uang yang ada, maka semua itu tidak akan ada gunanya. Selanjutnya, kekurangan dari kebijakan diasingkan di sebuah pulau terpencil yaitu para koruptor mungkin akan merasa stres karena jauh dari fasilitas yang sudah maju, sehingga mereka bisa bunuh diri. Sekian dari pembacaan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kulur Rahman dari kelas 12 1. Di sini saya perwakilan dari salah satu anggota dari kelompok 2. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi tentang kebijakan alternatif yang dilakukan terhadap kasus atau tindakan korupsi. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang saya memilih salah satu tindakan untuk menghindari kasus korupsi. Di sini saya memilih pengembangan atau perkenalan rasa malu untuk melakukan tindakan korupsi. Jadi latar belakang saya memilih menimbulkan rasa malu terhadap tindakan korupsi ini adalah yang pertama karena pendekatan atau penyampaian materi dalam bidang rasa malu untuk melakukan tindakan korupsi ini menurut saya sangat efisien, fleksibel atau transparan karena penyampaian itu dapat dilakukan sejak dini, terutama anak-anak hingga kalangan yang sudah dewasa. Tinggal cara kita gaya bahasanya, penyampaian disesuai umur. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang model strategi kebudayaan untuk pengembangan rasa malu agar tidak melakukan korupsi. Yang pertama adalah dalam konteks pendidikan melalui kewenangan legislasi DPR Republik Indonesia secara mendesak eksekutif atau pemerintahan agar mengikutsertakan isu korupsi sebagai aspirasi publik di dalam hal pendidikan. Hal ini mengingat karena keberadaan masyarakat di tanah air sudah membudaya sehingga mengancam masa depan yang akan datang. Lagi pula diasumsikan penyakit korupsi ini sudah sangat sulit disembuhkan atau untuk diberantas ataupun juga diputus penyebarannya pada generasi masa kini sekarang. Maka dari itu yang pertama kita harus secara pendidikan perlahan di dalam pendidikan mau formal maupun non formal seperti di sekolah atau tidak di sekolah harus disampaikan untuk tidak melakukan tindakan korupsi melalui rasa malu. Lalu yang kedua adalah dalam konteks kehidupan keagamaan. Lalu dalam keagamaan ini saya semua agama dapat menyampaikan bahwa tindakan korupsi ini adalah tindakan yang tercela atau buruk. Misalnya saja dalam suatu organisasi keagamaan dia dapat menyampaikan dengan cara khutbah atau ceramah dan lain-lain. Misalnya salah satu perintah
kita contohnya saja yang dapat dimengerti atau yang paling mudah adalah dalam khutbah salah satu organisasi agama tuh, misalnya kita harus taat kepada Tuhan, harus mendekatkan diri kepada Tuhan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah tindakan korupsi. Lalu karena korupsi itu adalah salah satu pengambilan hak yang bukan hak kita, kayak hak masyarakat kita ambil, karena itu kan perbuatan yang tidak baik. Lalu di sini saya ingin menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian kebijakan alternatif yang saya pilih. Yang pertama adalah keuntungan. Keuntungan yang dapat saya ambil dari kebijakan alternatif ini adalah mungkin dari penyampaiannya yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari pendidikan dan juga lewat persebaran organisasi agama. Karena pendidikan organisasi agama adalah menurut saya yang paling sering, kayak pendidikan sebenarnya mau formal dan tidak formal. Kalau agama kan banyak penganut-penganut agama, mau semua agama pasti jika dia sudah percaya sama agama, dia pasti akan diberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu juga keuntungan selanjutnya adalah penyampaian rasa malu ini sangat mudah dijelaskan, terutama di berbagai kalangan yang sudah saya sebutkan tadi. Karena kalangan kecil saja sudah kita bisa jelaskan bagaimana rasa malu untuk melakukan tindakan korupsi. Misalnya saja sejak dini itu kan kita bisa mengubah gaya bahasanya dengan mempraktekkan dengan ilustrasi-ilustrasi yang dapat dimengerti oleh anak-anak dan ke kalangan selanjutnya. Lalu kerugiannya mungkin menurut saya mengembangkan rasa malu ini terkendala di waktu, karena semua pengembangan proses rasa malu ini tidak semuanya cara cepat. Jadi di sini semua prosesnya adalah progresif, suatu progres yang kedepannya akan semoga tercapai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Sanjaya. Saya dari kelas 12 sosial 1. Saya dari kelompok 2. Kali ini saya akan membahas tentang kebijakan alternatif terhadap pelaku tindakan korupsi. Jadi, kasus korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Pelanggaran hukum ini hanya memperkaya segelintir pejabat dan pengusaha kaya raya. Di sisi lain, malah memiskinkan jutaan rakyat. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menilai kejahatan korupsi ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Kejahatan yang luar biasa harus diikuti dengan langkah pemberantasan yang ekstra. Untuk memberantas korupsi itu, Presiden Jokowi telah menandatangani Inpres nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Selain itu, Presiden Jokowi juga menolak kemudahan pemberian remisi bagi koruptor, menunda RKUHP yang dibuat DPR RI, dan memberi reward 200 juta pada yang melaporkan tindakan korupsi tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan dari kelas 12 sosial 1. Ingin menjawab pertanyaan PKN mengenai kebijakan alternatif dalam upaya mengatasi tindak pidana korupsi. Jadi di sini ada beberapa kebijakan alternatif yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pembentukan integritas bangsa. Mengingat begitu luas dan kompleksnya korupsi di Indonesia, itu merupakan salah satu kesimpulan yang bisa diambil bahwasannya integritas bangsa di Indonesia ini masih sangat rendah. Dibutuhkan upaya untuk membentuk integritas bangsa tersebut. Upaya ini tidak termasuk dalam tindakan yang mudah. Diperlukan jangka waktu yang sangat panjang dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Pembentukan integritas bangsa dapat dimulai dari pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang disampaikan kepada seluruh masyarakat. Dengan target itu semua usia, mulai dari usia anak-anak hingga dewasa, untuk pendidikan anti korupsinya ini. Kita menyadari bahwasanya ini
kita menyadari pembentukan mental dan kepribadian seseorang itu dimulai sejak dini, sehingga penyusunan untuk pendidikan anti korupsi ke depannya itu dimasukkan dalam ke pendidikan formal, yaitu di persekolahan. Jadi nanti ke depannya kurikulum pendidikan anti korupsi itu dibuat dan disusun untuk terutama memberikan pengetahuan kepada anak-anak mengenai tindak pidana korupsi. Nah, selain itu di sini saya juga membaca adanya kampanye dan training for trainers atau TOT dengan materi anti korupsi yang harus terus diupayakan. Nah, dengan adanya salah satu kampanye dan training for trainers ini dalam upaya mengatasi anti korupsi, itu merupakan salah satu upaya atau kebijakan alternatif dalam mengatasi tindak pidana korupsi, yaitu dengan memberikan pendidikan ilmu-ilmu wawasan mengenai korupsi yang ada di Indonesia. Dan untuk kelebihan dari kebijakan alternatif ini yang menurut saya, yaitu dengan memberikan pendidikan mengenai anti korupsi dari sejak dini, itu merupakan salah satu upaya mengurangi tingkat korupsi yang ada di Indonesia, agar kedepannya tindak pidana korupsi ini semakin berkurang. Dan selanjutnya untuk kekurangan sendiri menurut saya itu berada di jangka waktu. Kenapa? Karena di dalam jangka waktu yang diperlukan untuk memberikan pendidikan ini lumayan panjang dan harus konsisten dalam pelaksanaannya. Ketika tidak ada konsisten dalam pelaksanaannya, maka itu dapat memicu atau memunculkannya tidak sesuai target, yaitu tidak sesuai target dalam mengatasi tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian kebijakan alternatif yang kedua yang saya sampaikan yaitu reformasi birokrasi. Kenapa? Pada dasarnya kan semua instansi pemerintah secara bertahap akan diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi. Namun akibat terbatasnya anggaran yang dimiliki negara, perlu diperlukan pilot project terlebih dahulu. Selain itu, untuk dievaluasi dampaknya juga untuk dijadikan pembelajaran bagi instansi lain yang akan direformasi. Untuk reformasi birokrasi sendiri pasti mempunyai hal, atau di setiap birokrasi atau setiap kabinet di pemerintahan itu pasti ada hal yang sesuatu yang dapat dikatakan itu merupakan salah satu tindak negatif atau tindak buruk dilakukan oleh para orang yang di pemerintahan. Salah satunya tindak pidana korupsi. Makanya dengan adanya reformasi birokrasi itu merupakan salah satu juga upaya untuk mengurangi adanya tindak pidana korupsi. Kemudian untuk kebijakan alternatif yang ketiga saya dapat itu yaitu penerapan tata kelola pemerintah yang baik. Jadi seiring dengan telah diberlakukannya sistem desentralisasi dalam pemerintah Indonesia, penerapan konsep dasar tata kelola pemerintahan yang baik hendaknya digali dari best practice yang telah dirancang, atau sesuatu yang baik telah dirancang sebelumnya dan diperkenalkan terlebih dahulu oleh beberapa pemerintah provinsi, kota, kabupaten di wilayah Indonesia. Lingkup perbaikan sistem administrasi yang dilakukan itu yaitu secara umum meliputi perbaikan layanan publik, penegakan hukum, administrasi keuangan, administrasi hal-hal lainnya, partisipasi aktif dari masyarakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang transparan, akuntabilitas, efisien, konsisten, partisipatif, dan responsif. Dengan adanya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, maka kedepannya masyarakat atau seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi ini bisa berkurang dengan secara perlahan, walaupun secara perlahan setidaknya adanya upaya untuk melakukan pengurangan tindak pidana korupsi. Untuk seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi itu biasanya dilakukan oleh para dapat dikatakan itu seperti para orang yang ada di dalam pemerintahan. Makanya tidak asing lagi bahwasanya disebut oleh
masyarakat umum adanya tikus berdasi atau pencuri uang rakyat gitu. Oleh karena itu makanya perlu ada kebijakan-kebijakan yang sudah ada hukumnya, walaupun itu menurut saya hukum-hukum yang ada itu masih belum mempan. Kenapa? Karena sampai saat ini aja masih banyak tindak pidana korupsi yang dilakukan. Makanya oleh karena itu diperlukan juga adanya tindakan kebijakan alternatif dalam mengatasi tindak pidana korupsi. Hal lain yang saya baca yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 mengenai disiplin PNS itu juga merupakan salah satu poin penting untuk para PNS, untuk para pemerintah yang berada di pemerintahan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa? Menurut saya dari sumber yang saya baca itu peraturan nomor 53 tahun 2010 ini mengenai disiplin PNS ini masih kurang ditegakkan atau kurang diberlakukannya. Untuk diberlakukannya sendiri menurut saya udah diberlakukan, tetapi kurang kuat untuk mengatasi permasalahan dari para PNS ini. Kenapa? Saat ini di dalam pemerintahan saja masih banyak orang korupsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut masih kurang efektif atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu perlunya penguatan atau lebih diefektifkan lagi mengenai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 yang membahas tentang kedisiplinan PNS. Itu juga perlu menurut saya. Menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.